Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Selly Rajna Helia dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat dengan judul Perbandingan Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Project Based Learning pada Pembelajaran Matematika. Baik, langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwasanya matematika ini sebagai pondasi berpikir kritis. Nah, matematika ini tidak hanya sekedar angka dan rumus, tetapi juga merupakan alat untuk melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan analisis. Nah, namun banyak siswa yang merasa kesulitan dalam memahami konsep matematika, karena matematika ini bersifat abstrak. Nah, PBL atau Problem Based Learning dan PJBL yaitu Project Based Learning bisa menjadi solusi ya, di mana PBL ini yaitu pembelajaran berbasis masalah dan PJBL yaitu pembelajaran berbasis proyek merupakan dua pendekatan inovatif yang dapat mengatasi masalah ini. Nah, di mana PBL ini atau Problem Based Learning mendorong siswa untuk memecahkan masalah nyata secara berkelompok, sedangkan PJBL atau Project Based Learning melibatkan siswa dalam proyek yang menghasilkan karya nyata. Meskipun kedua pendekatan ini menjanjikan, keduanya juga memiliki kekurangan. Misalnya seperti PBL nih, bisa membuat siswa dengan kepercayaan diri yang rendah akan merasa kesulitan. Sementara untuk PJBL membutuhkan waktu yang lebih lama dan bergantung pada dinamika kelompok. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas antara problem based learning dan project based learning dalam pembelajaran matematika. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi model pembelajaran yang paling efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, kemampuan pemecahan masalah, dan juga motivasi belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya di sini ada jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Artinya, penelitian ini akan mengkaji berbagai buku dan artikel ilmiah yang relevan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perbandingan efektivitas antara model pembelajaran berbasis masalah atau disingkat sebagai PBL dan pembelajaran berbasis proyek atau disingkat dengan PJBL. Nah, data yang diperoleh ini akan dideskripsikan secara detail, dianalisis secara kritis, dan disajikan dalam bentuk kata-kata. Kemudian yang selanjutnya ada jenis dan sumber data. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang akan dianalisis dalam penelitian. Nah, pada penelitian studi kepustakaan, data bersumber dari berbagai jenis kepustakaan seperti publikasi jurnal ilmiah, artikel penelitian, skripsi, dan juga buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data ini merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena mempengaruhi keberhasilan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan sehingga peneliti akan melakukan pencarian kepustakaan dengan beberapa kriteria seperti kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian yang selanjutnya teknik analisis data. Nah, teknik analisis data studi literatur yaitu kegiatan yang berhubungan dengan metode mengumpulkan data kepustakaan, membaca, mencatat, menelaah, dan mengelola bahan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data menurut Mills, Matthew and Huberman, dan Michel, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil penelusuran terhadap artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian, didapatkan subjek penelitian yaitu 20 artikel yang membahas perbandingan penggunaan model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran berbasis proyek. Namun, dari jurnal yang dianalisis hanya terdapat 10 jurnal yang memenuhi rentan tahun penelitian, yaitu dalam kurun 5 tahun terakhir, dan relevan dengan kata kunci pencarian. Nah, untuk itu, berikut ini merupakan analisis terhadap artikel jurnal dengan studi kepustakaan yang diolah untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, untuk jurnal yang pertama, di sini ada penulis, judul, dan metode yang digunakannya. Nah, untuk hasil penelitiannya yaitu PJBL lebih efektif dibandingkan PBL ya dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian untuk jurnal yang kedua, di sini ada penulis, judul, dan metode. Nah, untuk hasilnya menunjukkan jika kedua model pembelajaran ini yaitu PBL dan PJBL ini sama-sama efektif dalam pembelajaran matematika. Namun, pada hasilnya yaitu pada nilai rata-rata post-test ini menunjukkan jika model PBL lebih tinggi
daripada penerapan PJBL. Nah, ini untuk hasil belajar pada materi trigonometri. Kemudian yang selanjutnya, ini ada penulisnya, kemudian judulnya, dan juga metodenya. Untuk hasilnya diketahui bahwasanya model pembelajaran berbasis proyek lebih efektif dalam mendukung keaktifan siswa maupun hasil belajar kognitif siswa. Kemudian untuk jurnal yang keempat, di sini ada penulisnya, kemudian judulnya, dan juga metodenya. Kemudian untuk hasilnya ini dikatakan bahwa hasil yang lebih baik ditunjukkan pada model pembelajaran project based learning. Nah, kemudian untuk jurnal yang kelima di sini ada penulis dengan judul dan metodenya. Kemudian hasil temuan mengungkap jika siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah ini lebih besar 3,55 poin dengan PJBL dibanding dengan model PBL. Artinya PJBL lebih efektif. Kemudian yang keenam di sini ada penulis judul dan juga metodenya mengungkapkan bahwasannya model PBL lebih efektif dalam mendukung peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian yang ketujuh di sini ada penulis judul dan juga metodenya. Hasilnya menunjukkan jika PJBL memberi pengaruh lebih tinggi dibanding dengan PBL. Dan yang kedelapan di sini ada penulis judul dan metodenya. Untuk hasilnya menyatakan bahwasannya model PBL ini menunjukkan tingkat keterampilan berpikir kritis yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang diberikan model pembelajaran berbasis proyek. Artinya PBL lebih efektif. Kemudian yang ke-9 ada penulis judul dan metodenya. Untuk hasilnya ditunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek lebih mampu meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dibandingkan dengan model pembelajaran berbasis masalah. Dan yang terakhir, nama penulis, judul, dan juga metode, dan hasilnya menunjukkan jika model PBL dan PJBL mampu meningkatkan pemahaman siswa yang berdampak pada peningkatan hasil belajar. Namun, berdasarkan rata-rata nilai post-test, model PJBL lebih efektif. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa baik PBL maupun PJBL ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kemudian nilai PJBL ini cenderung lebih efektif ya dalam meningkatkan hasil belajar, keaktifan siswa, kemampuan memecahkan masalah, dan berpikir kritis dibandingkan dengan PBL. Namun, PBL juga sama ya memiliki kelebihan yang diantaranya yang pertama dalam pemecahan masalah. Nah, PBL ini sangat baik untuk melatih kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Kemudian berpikir kritis. PBL juga mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis. Nah, meskipun PJBL cenderung lebih efektif secara keseluruhan, nah pilihan model pembelajaran itu yang terbaik tergantung pada berbagai faktor seperti materi pembelajaran, karakteristik siswa, dan tujuan pembelajaran. Nah, guru perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing model sebelum memilih model pembelajaran yang mana yang paling sesuai. Untuk kesimpulannya, model pembelajaran berbasis masalah ataupun model pembelajaran berbasis proyek, keduanya diketahui mampu memberikan pengaruh positif dan dampak baik terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran, terutama mata pelajaran matematika. Namun, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa model pembelajaran berbasis proyek lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan juga meningkatkan kemampuan memecahkan masalah serta mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran. Hal ini menandakan jika model pembelajaran PJBL ini lebih efektif untuk diterapkan selama kegiatan pembelajaran, terutama pelajaran matematika. Pada model PJBL, siswa mampu mengkonstruksi konsep materi pembelajaran secara mandiri melalui proses pengerjaan proyek bersama teman sekelompok, sehingga siswa lebih aktif dan lebih memahami materi secara menyeluruh. Nah, disarankan bagi guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran matematika dapat menggunakan pembelajaran project based learning yang dinilai lebih efektif untuk diterapkan. Meskipun demikian, guru juga bisa memilih model problem based learning sebagai alternatif lain dalam mendukung peningkatan hasil belajar matematika pada siswa. Nah, kedua model pembelajaran ini dapat diterapkan untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal apabila pemilihannya disesuaikan terhadap karakteristik dan kondisi siswa di sekolah. Nah, mungkin seperti itu mengenai pemaparan hasil artikel ilmiah yang sudah saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.